Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Jesinita, biasa dipanggil Rahel, NIM 21241010283, dari Teknologi Informasi Angkatan 2021 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Asdos tentang sales dan juga order by. Nah, di sini ini merupakan eh, tugas yang telah diberikan oleh Asdos, yaitu tentang select by order. Jadi langsung saja kita ke PG adminnya. Nah, di sini yang pertama yaitu select, di mana kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, di sini dengan query select kemudian bintang. Nah, select ini adalah memilih, kemudian bintang ini adalah semua atau semua dari eh, tabel supplier. Jadi kita diminta untuk menampilkan semua data dari tabel supplier. Gitu. Kita coba untuk tampilkan apakah benar. Nah, di sini akan menampilkan output data dari tabel supplier. Kita coba lagi, yang kedua adalah menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Di sini kita menggunakan tabel customer. Kemudian kita select semuanya. Nah, di sini akan menampilkan semua data dari customer seperti itu. Kemudian yang kedua adalah select bagian kolom. Bagian kolom di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini bintang yang tadinya diminta untuk nih, yang tadinya bintang ini kan menandakan bahwa kita akan menampilkan semua datanya. Tapi di sini yang diminta hanya sebagian, yaitu ID produk saja, nama produk saja, harga dan juga stok. Yang mana kita coba tampilkan dari semua data dari produk. Kita coba menampilkan data dari produk. Nah, di sini sudah menampilkan semua data dari produk. Kemudian yang ingin ditampilkan yang mana? ID produk, yaitu produk ID. Di sini adalah produk ID. Kemudian nama produk. Nama produknya di sini adalah produk name. Kemudian harga di sini yaitu unit price. Unit price itu ada di sini. Ini merupakan harga dari produk per unit. Jadi kemudian kita disuruh menampilkan stok dari tabel produk, yaitu di sini kita stoknya yaitu unit in stock. Kemudian kita tampilkan perbedaannya. Nah, di sini yang akan ditampilkan hanya produk ID, produk name, unit price dan juga unit in stock. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sebelum kita menampilkan semua data dari kita menampilkan sebagian data dari ID supplier, nama perusahaan, asal negara dan juga kontak person, kita melihat dulu nama kolomnya di uh, tabel supplier itu apa, dinamakan seperti apa gitu. Jadi kita menampilkan dulu select from supplier. Di sini
ketika kita ingin menampilkan ID supplier, maka di sini nama kolomnya adalah supplier ID. Nah, di sini supplier ID. Kemudian nama perusahaannya di sini adalah company name. Kemudian asal negara itu di sini country. Kemudian kontak personnya di sini adalah phone. Jadi kita coba untuk menampilkan. Di sini ditampilkan supplier ID, company name, country, dan juga phone, yang mana sama seperti yang diminta bahwa kita akan menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan juga kontak person dari supplier. Selanjutnya adalah alias. Alias ini kita akan menggunakan AS, yang mana pada soal yang pertama kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom, ID produk, kemudian sesuai dengan nama kolom asli. Jadi ID produk yang nantinya kita tampilkan itu sesuai dengan nama kolom yang ada di sini. Kemudian untuk harga ini yang awalnya namanya itu unit price, dia akan menjadi harga. Kemudian ada stok barang, stok BRG. Jadi unit stok, kita langsung saja tampilkan semua barang aja yang ada di produk. Kita pakai ini aja. Kita mencoba menampilkan semuanya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ID produk, yang mana ID produknya ini diganti dengan nama ID prod, PROD. Kemudian nama produk di sini sesuai dengan nama kolom asli, yaitu produk name, maka di sini ditulis produk name. Kemudian untuk harga di sini awalnya adalah unit price, kemudian dia diubah namanya menjadi harga. Kemudian stok BRG ini di sini adalah unit in stock. Jadi unit in stock ini akan diubah menjadi stok BRG. Kita coba menampilkan. Nah, di sini seperti yang sudah pada soal, yaitu ID produk ID ini akan diubah namanya menjadi ID PROD. Kemudian nama produknya ini sesuai dengan kolom aslinya, yaitu produk name. Kemudian untuk unit price yang aslinya itu unit price, kemudian diubah menjadi harga. Selanjutnya adalah unit in stock, itu akan diubah menjadi stok BRG. Dan yang perlu kita ketahui dari alias ini pada penggunaan spasi atau menamai alias gitu. Kalau kita hanya akan memasukkan satu kata, itu kan tidak perlu spasi gitu. Jadi bisa langsung saja ditulis kayak gini, harga gitu, atau barang, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan spasi, maksudnya spasi itu akan diganti dengan underscore untuk tidak maksudnya spasi di sini akan jadi seperti ini. Kita coba di sini saja. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan tanda petik, kita bisa menggunakan underscore. Jadi yang awalnya stok BRG ini adalah ada spasinya, kemudian kita mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi ini akan dapat diproses. Tapi kalau kita menggunakan spasi langsung, jadi stok spasi BRG itu tidak akan muncul atau error nantinya. Seperti ini, karena di sini tuh dia tidak akan membaca.
Jadi kalau kita akan menggunakan spasi seperti ini, kita bisa menggunakan tanda petik 2, maka akan bisa dibaca. Atau juga bisa kita menggunakan tanda kurung ini. Namun tetap saja kita harus menggunakan tanda petik 2 untuk itu, untuk penamaannya seperti ini. Nah, di sini akan tampil tanda kurungnya. Atau juga bisa kita mengubahnya atau menambahkan simbol gitu. Kita akan menambahkan simbol di sini. Kita coba. Nah, seperti ini dia akan tampil seperti ini. Yang perlu kita ketahui adalah ketika kita ingin menambahkan spasi pada alias, kita memerlukan tanda petik 2. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari semua supplier. Nah, di sini sudah jelas semua supplier, berarti kita diminta untuk memproses atau mengolah data dari tabel supplier. Kita select dulu from supplier. Nah, di sini kita diminta untuk ID supplier. ID supplier ini sesuai nama kolom asli. Nah, di sini kita langsung tulis saja ID supplier karena di sini nama kolom aslinya yaitu supplier ID. Maksudnya supplier ID gitu, maaf. Kemudian nama perusahaan. Nama perusahaan ini diganti dengan nama PRHS. Nah, nama perusahaan di sini awalnya adalah company name. Kemudian dialiasikan menjadi nama perusahaan. Kemudian di sini pada asal negara di sini kita diminta untuk mengubahnya menjadi asal. Dimintanya untuk mengubah menjadi asal. Jadi asal negara di sini pada kolom country. Jadi country ini akan diubah menjadi asal. Kemudian pada kontak person. Kontak person di sini diubah menjadi kontak spasi person, kemudian menggunakan tanda kurung ini. Kita coba menampilkan. Nah, di sini hasil outputnya yaitu supplier ID, nama PRHS, kemudian asal, dan juga kontak person yang disertai dengan tanda kurung. Selanjutnya pada penggabungan kolom, yaitu kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita menampilkan tabel supplier dulu supaya kita tahu mana nama kolom yang sesuai dengan yang di sini yang asli. Jadi penggabungan kolom di sini yang akan digabungkan adalah menampilkan ID supplier, nama di sini kita menggunakan contact name pada kolom contact name, kemudian serta alamat supplier dari tabel supplier, yang mana alamat ini dari alamat lengkap. Alamat suppliernya dari address, city, dan juga country. Penggabungannya dari address, di sini address, alamatnya itu address, city, dan juga country di sini. Jadi select ID supplier, menampilkan ID supplier, kontak name di sini adalah nama, kemudian alamat di sini digabungkan dari address, city, dan juga country, kemudian dipisahkan dengan koma. Jadi kita menggunakan ini simbol ini, petik 1 kemudian koma. Kalau kita menggunakan petik 2 di sini tidak akan jalan atau akan terjadi error.
Jadi perlu diperhatikan lagi untuk penggunaan tanda petik. Nah, di sini akan error karena dia tidak akan membaca. Ketika string itu kita menggunakan tanda petik 1. Kemudian kita menggunakan ini koma. Nah, di sini sama alamat supplier. Ketika kita ingin membuat alamat supplier ini dengan spasi, maka dibuka dan ditutup dengan petik 2. Kita coba tampilkan kira-kira seperti ini. Jadi pada alamat supplier ini merupakan penggabungan dari address yang dihubungkan atau dipisahkan dengan tanda koma. Di sini address, kemudian di sini adalah city, kemudian di sini Yuki. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap dari alamat lengkap employee dari tabel employee. Nah, nama lengkap ini biasanya dari title, kemudian first name dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian alamat lengkap ini terdiri dari address, city, dan country yang sama seperti ini. Jadi kita coba tampilkan terlebih dahulu dari tabel employee-nya. Select from employee. Nah, di sini sudah terlihat semua data tabel dari employee. Kemudian pada nama lengkap ini terdiri atas title, first name, dan last name. Titelnya di sini dengan pada kolom title. Titelnya di sini menggunakan title of course density yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian ada first name dan juga ada last name. Nah, di sini usahakan harus sesuai dengan nama kolom yang ada pada database atau data dari employee ini. Kemudian dialiasikan dengan nama lengkap. Kemudian pada address ini merupakan penggabungan dari di sini pada address, city, dan juga country ini dipisahkan dengan koma. Jadi komanya ditaruh di sini, kemudian dialiasikan menjadi alamat lengkap. Kemudian ini adalah dari tabel employee. Kita coba tampilkan. Nah, di sini sudah menampilkan hasil yang telah diminta, yaitu title, first name, last name, kemudian alamat lengkap. Alamat lengkapnya ini dari address, city, dan juga country. Kita lanjut pada yang kelima, yaitu kolom bertipe tanggal. Kita menggunakan no, menggunakan current date, dan juga to chart. Di sini kita diminta untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Bulannya ini berupa angka, kemudian harinya ini berupa angka, dan juga tahun ini yang di outputkan adalah 4 digit tahun. Yang pertama kita akan memilih first name. First name di sini adalah nama lengkap. Ini sudah dari tugasnya, template dari ASDOS. Jadi kita diminta untuk memodifikasi gitu. Jadi select first name, kemudian dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya last name, kemudian
last name, kemudian dialiasikan dengan nama lengkap, diubah menjadi nama lengkap, kemudian birth date-nya diubah menjadi tanggal lahir, yang mana kemudian kita menampilkan hari ini atau sekarang ya, dengan menggunakan to chart, now, dan juga current date. To chart ini berfungsi untuk memformat tanggal. Kemudian pada now ini akan menampilkan timestamp sistem saat ini beserta zona waktunya. Kemudian current date di sini berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini. Dan di sini MM, DD, dan juga YY ini merupakan format dari bulan, tanggal, dan juga tahun. Kita coba menampilkannya. Nah, di sini sudah menampilkan bahwa bulan ini diubah menjadi angka, hari ini diubah menjadi angka, yaitu harinya ini adalah tanggal 6, dan juga tahunnya ini diubah menjadi 4 digit. Kita juga bisa mengubahnya menjadi 2 digit tahun, pada 2 digit angka pada tahun. Contohnya pada yang B ini, memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya ini dalam bentuk angka, kemudian harinya ini dalam bentuk nama, tadi kan angka, tanggalnya ini berupa angka, kemudian hari ini berupa nama, dan tahun ini diubah menjadi angka 2 digit. Di sini kita menggunakan query first name, kemudian dipisahkan oleh spasi, dan last name kita aliasikan menjadi nama lengkap yang dipisahkan dengan spasi, ditutup dan dibuka dengan tanda petik 2, kemudian mengubah birth date menjadi tanggal lahir. Selanjutnya menampilkan format tanggal hari ini atau diubah menjadi aliasi sekarang. Di sini yang tadinya adalah MMDDYY diubah menjadi MMD. D di sini adalah hari, kemudian YY ini karena diminta 2 digit angka pada tahun, jadi kita ubah menjadi 2. Kita tulis 2 YY gitu aja. Kita coba. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Yang tadinya adalah angka tanggal 26, maka di sini karena diminta harinya itu adalah nama, yaitu sekarang adalah Tuesday atau Selasa. Kamis. Kemudian kita juga bisa mengubah bulannya ini menjadi sebuah nama atau string gitu. Namanya kita buat month. Di sini Mei, Kamis, dan juga 2022. Kita juga bisa mengubah di sini format tanggalnya, terserah ya guys, bisa sama money day. D-nya kita buat tanggal angka, kemudian month, selanjutnya tahun. Yang disimpan dalam kolom sekarang. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi yang awalnya adalah angka, kemudian diubah menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke selisih tanggal. Jadi kita menggunakan fungsi age, yang mana ini untuk menghitung selisih kedua tanggal atau selisih usia. Biasanya digunakan untuk menghitung sebuah usia. Kemudian ekstrak di sini adalah
membuat dari egg ini kita bisa mengubahnya menjadi numerik. Kita bisa kita bisa mengekstrak hari, kita bisa mengekstrak tahun, kita juga bisa kita juga bisa mengekstrak umur dalam bentuk tahun, hari, atau bulan seperti itu. Nah, contohnya di sini kita diminta untuk menampilkan ID supplier, tanggal lahir, dan juga tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang mana kita menggunakan fungsi select employee ID. Employee ID ini merupakan ID pegawai, kemudian tanggal lahir pada tabel employee. Di sini tanggal lahirnya menggunakan birth date dan hire date ini adalah tanggal mulai kerja. Kemudian di sini serta usia pada saat masuk perusahaan. Jadi kita diminta untuk menampilkan usia dari employee. Yang mana kita menggunakan ekstrak karena usia itu kita hitung pada tahunnya, yaitu kita menggunakan year, kemudian dari from, age ini kita membuat selisih dari tanggal mulai masuk, karena di sini pada saat masuk perusahaan, jadi tanggal masuk, kemudian dan birth date dikurangi birth date, tanggal dia lahir, yang akan dialiasikan menjadi usia pada saat masuk kerja. Kita coba. Nah, di sini ditampilkan pada employee ID 1 birth date-nya pada tanggal 8 bulan 12 tahun 1948, yang masuk kerjanya itu pada tanggal 1 bulan 5 tahun 1992. Kemudian dia berumur 43 tahun pada saat dia masuk kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID pegawai. ID pegawai ini menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, dan juga tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yang mana kita menggunakan employee ID, yang mana employee ID ini adalah ID pegawai, kemudian hire date. Hire date ini merupakan tanggal mulai kerja, kemudian kita menggunakan to chart karena tanggal sekarang yang akan dialiasikan sekarang, kemudian ekstrak. Kita mengekstrak masa kerja sampai saat ini. Jadi saat ini tuh 0. Jadi dia ketika kerja saat mulai masuk sampai sekarang 0. Kemudian kita aliaskan dengan masa kerja sampai saat ini pada tabel employee. Kita langsung saja run. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa dia mulai masuk itu pada tanggal 1 bulan 5 1992, yaitu pada employee ID 1, yang mana sampai saat ini dia itu sudah bekerja 30 tahun gitu. Selanjutnya kita diminta untuk perhitungan kolom pada satu baris. Perhitungan antar kolom pada satu baris, yang mana kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity ini dikali dengan unit price dari tabel order detail. Di sini kita menggunakan select, kemudian order ID ini, kemudian quantity dan juga unit price, yang mana quantity dan unit price ini dikali untuk menghasilkan nilai harga quantity pada tabel order detail. Kita langsung run. Nah, di sini akan ditampilkan nilai harga quantity ini merupakan hasil perkalian dari quantity dan juga unit price.
Selanjutnya, pada yang kedua, kita diminta untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, yaitu unit on order, kemudian serta nilai barang, biar mudah dibaca, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita menggunakan select, kemudian produk ID karena di sini ID produk, kemudian unit price, harga per unit, kemudian unit on order, yang mana kita diminta serta nilai barang yang sedang dipesan, yang mana barang yang sedang dipesan itu berasal dari unit on order dan juga unit price nilainya. Kemudian unit on order dan juga unit price ini dikali dan akan menghasilkan nilai barang yang akan dipesan pada tabel produk. Di sini ditampilkan nilai barang yang sedang dipesan. Ini merupakan hasil perkalian dari unit price dan juga unit on order. Selanjutnya adalah order by. Order by di sini berfungsi untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kriteria tertentu. ASC ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil, biasanya default, dan juga DESC ini akan mengurutkan dari kolom dari yang terbesar, maksudnya seperti ini. Kita coba untuk menampilkan semua nama produk, jumlah yang diorder, kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Jadi kita menggunakan ASC atau kita juga bisa menggunakan hanya order by, karena pada order by ini kita secara otomatis kita menggunakan ASC karena default. Kita coba tanpa ASC ya. Di sini produk name dan juga unit on order. Di sini ditampilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 10, 20, 30, 40, 50. Jadi urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita coba menggunakan ASC. Apakah sama? Nah, ternyata sama. Jadi tanpa menggunakan ASC kita juga bisa hanya menggunakan order by, seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menampilkan last name, first name, dan juga lama bekerja dari tabel employee. Kemudian diurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Huruf depan nama belakang paling besar. Kita menampilkan last name dan juga first name. Kemudian kita coba menampilkan di sini first name dan juga last name. Kemudian lama bekerja dari employee. Lama bekerjanya di sini merupakan hasil ekstrak dari lama dia bekerja, tanggal masuk dia bekerja sampai saat ini. Kemudian dari tabel employee yang diurutkan last name-nya itu, nama belakangnya itu paling besar. Jadi kita menggunakan DESC. DESC, ya benar. Urutannya yaitu select, kemudian kita ekstrak lama bekerjanya, kemudian dari tabel employee, selanjutnya menggunakan order by diurutkan dari yang terbesar. Kemudian kita diminta untuk sorting to column, yang mana kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan juga harga yang telah diberikan dengan diskon 25%. Kita diminta untuk menampilkan berdasarkan nama produk dan juga harga real paling mahal. Paling mahal itu paling tinggi atau paling besar, seperti itu. Kita coba untuk menampilkan. Di sini kita menggunakan select, kemudian product name,
kemudian unit price, product name dan juga unit price ini, produk kita diminta untuk menampilkan product name, harga, dan juga diskon. Kita coba untuk merun. Nah, di sini ada diskon. Diskon ini merupakan hasil perkalian dari hasil pengolahan data dari unit price, harga awal ini dikurangi dari diskon 25%. Jadi unit price-nya ini dikali 25/100, kemudian nilai diskonnya itu berapa, kemudian unit price harga aslinya itu dikurangi harga diskon, nilai diskonnya, kemudian disimpan dalam kolom diskon dari tabel produk, yang mana kita akan mengurutkan unit price-nya ini, harga aslinya itu yang paling mahal, karena yang diminta adalah harga real atau harga asli. Kemudian di sini saya mencoba untuk di fungsi distance, yaitu dia itu akan menampilkan data unik atau data yang tidak sama. Jadi ketika ada dua nama atau dua data yang sama atau duplikat data, di sini kita bisa menggunakan distance, yang mana ini akan menampilkan hanya satu data pada tabel tersebut, pada kolom tersebut gitu. Seperti ini. Jadi di sini ada Spain, Italia, Norway, Swedia, France, seperti ini. Ini merupakan data unik atau tidak ada data duplikat. Kemudian di sini ada offset. Offset ini akan menampilkan data setelah data yang diminta gitu. Maksudnya ini. Langsung saja kita menampilkan. Di sini artinya yaitu memilih semua data dari tabel supplier pada kita mengurutkan kontak name-nya itu berasal dari yang terkecil. Maksudnya kita memilih kontak name, kemudian limitnya kita hanya menggunakan dua data atau dua intents, yang mana setelah data ketiga offset 3 kita juga contohnya seperti ini. Nah, di sini kan semua data supplier itu pada supplier ID 1, 2, 3 di sini kan. Kemudian setelah data ketiganya itu pasti ada Tokyo Trader itu, yaitu kita akan menampilkan kontak name di sini. Kita akan menampilkan kontak name-nya saja. Maaf, bukan seperti itu kan. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari yang telah saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.